Kebejatan majikan di Makassar, Sulawesi Selatan, tega ruda paksa pegawai wanitanya lalu direkam agar korban mau bekerja tanpa bayaran. Tak sendiri, majikan yang melakukan tindakan kebejatan terhadap pegawai wanita berinisial KA 22 tahun itu pasangan suami istri. Majikan pria berinisial K melakukan ruda paksa terhadap KA sambil direkam istrinya inisial A sebagai bukti fitnah tuduhan perselingkuhan. Rekaman video tersebut bertujuan untuk mengancam KA agar mau bekerja selama 15 tahun tanpa bayaran. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunmedan.com, kini pasangan suami istri berinisial K dan A ditangkap polisi seusai diduga melakukan aksi kekerasan hingga ruda paksa. Bahkan aksi ruda paksa tersebut direkam keduanya hingga membuat korban sangat trauma. Kedua pelaku, yang merupakan pasangan suami istri sekaligus majikan korban, sudah ditangkap dan dilakukan penahanan, kata Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dikonfirmasi Minggu 4 bulan 1 2026. Arya menyampaikan kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar. Saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif, ungkap Arya. Sebelumnya, seorang wanita berinisial KA 22 tahun yang merupakan pegawai warung makan melapor ke polisi seusai diduga jadi korban kekerasan dan ruda paksa yang dilakukan majikannya sendiri. Peristiwa miris dialami KA itu terjadi di kediaman majikannya yang terletak di komplek perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, pada Jumat 2 bulan 1 2026. Pendamping hukum korban, yakni Alita Karen, menyampaikan peristiwa miris itu bermula saat korban diajak oleh pelaku A ke rumahnya. Sesampainya di rumah pelaku, korban malah mendapatkan penyiksaan hingga dipaksa berhubungan intim dengan K yang tidak lain merupakan suami A sendiri. Aksi itu bahkan direkam menggunakan ponsel oleh A. Selain disiksa, korban juga disekap beberapa jam di kediaman majikannya itu. Alita menyebut, korban mendapatkan perlakuan tersebut karena dituduh telah berselingkuh dengan K. Korban hanya bilang dia disekap kemudian disuruh berhubungan intim, bos perempuannya, A, menganggap korban ini berselingkuh sama suaminya, tandas Alita. Nasib seorang karyawati di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami kejadian pilu di tempatnya bekerja. Pasalnya dia diruda paksa oleh bosnya sendiri, sedangkan istri bos merekam perbuatan asusila si suami. Selain mendapat perlakuan yang tidak pantas, korban, wanita usia 22 tahun tersebut, bekerja di warung nasi kuning milik bosnya dengan bayaran tidak sesuai. Upah yang diterima pekerja wanita ini terbilang tak sesuai karena hanya 60.000 per hari, sedangkan durasi kerjanya cukup panjang dari pukul 19 malam hingga 12 siang. Diduga aksi bos dan istrinya tersebut untuk akal-akalan mengancam korban dengan video yang direkam agar nantinya bekerja tanpa dibayar. Sebab sang istri bos sempat menuding karyawati ini selingkuh dengan suaminya. Peristiwa memilukan yang dialami pekerja wanita ini terjadi di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kecamatan Rapocini adalah salah satu kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang termasuk dalam pinggiran kota. Sedangkan Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan, sebelumnya bernama Ujung Pandang. Merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ke-7 di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribuntimur.com, korban resmi melapor ke SPKT Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, Sabtu 13 Januari 2026 kemarin. Korban melapor ke polisi didampingi Sekretaris Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan
YPMP Alita Keren. Alita menjelaskan, dirinya mendampingi kasus dugaan ruda paksa itu setelah menerima laporan dari keluarga korban. Kan ada keluarga korban menghubungi kami kalau adiknya tidak pulang dari kemarin, dia pamit kerja tapi tidak pulang. Kata dikonfirmasi Tribun lewat pesan WhatsApp Minggu 4 Januari 2026. Keluarga korban, lanjut Alita, juga mendapat pesan dari korban pada Jumat 2 Januari 2025 pukul 3 WITA bahwa korban dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian setelah itu HP-nya mati, kata Alita. Atas dasar itu, Alita pun berusaha menghubungi nomor korban. Upaya itu baru berhasil pada pukul 7 WITA atau 4 jam setelah keluarga korban mendapat pesan kurang baik dari korban. Dalam sambungan telepon itu, korban kepada Alita mengaku dipaksa majikan perempuannya untuk bersetubuh dengan suaminya. Korban hanya bilang dia disekap kemudian dia disuruh bersetubuh sama bos perempuannya karena dia dianggap berselingkuh sama suaminya. Mendapat pengakuan korban yang dipaksa bersetubuh dengan majikannya, Alita pun mendatangi korban. Setibanya di rumah majikan korban, Alita mengajak korban melapor ke Polrestabes Makassar. Namun, korban diduga tertekan sempat mengatakan persoalan tersebut telah selesai karena takut tidak diizinkan kembali bekerja. Setelah peristiwa itu, korban dibawa kembali ke tempat jualan. Alita kemudian meminta korban segera melapor ke Polrestabes Makassar dan mendampinginya secara langsung. Setelah tiba di SPKT Polrestabes Makassar, akhirnya terungkap fakta lebih memilukan yang diungkapkan korban depan polisi. Korban mengaku dipaksa kembali melakukan hubungan seksual, kali ini oleh suami pelaku, dan peristiwa tersebut direkam oleh istri pelaku sebanyak 2 kali. Rekaman pertama dilakukan secara diam-diam, handphone disembunyikan di lemari tapi dalam kondisi merekam. Yang kedua direkam langsung oleh istri pelaku, ungkapnya. Menurut keterangan korban, kata Alita, tindakan tersebut dilakukan di bawah ancaman kekerasan. Korban mengaku telah dipukul, ditampar, dan dijambak rambutnya jika menolak. Ini jelas bukan dilakukan secara sukarela. Korban dipaksa karena diancam akan dipukul, tegas Alita. Korban sendiri diketahui telah bekerja sekitar 3 bulan di tempat tersebut. Durasi jam kerjanya terbilang cukup panjang, dari pukul 19 malam hingga 12 siang. Dari hasil kerja itu, korban hanya menerima upah Rp60.000 per hari. Selama bekerja, korban membantah memiliki hubungan pacaran dengan suami pelaku. Korban bilang tidak pernah pacaran, relasinya hanya sebatas ciuman, itu pun terjadi karena relasi kuasa antara bos dan pekerja, bebernya. Terkait rekaman video, Alita menduga kuat rekaman tersebut berpotensi digunakan sebagai alat ancaman.